Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara breeding atau budidaya lobster untuk para pemula ya. Jadi buat kalian yang mau belajar mengenai cara budidaya lobster, kalian bisa langsung nonton video ini sampai habis. Oke, mantap. Ya, untuk apa aja sih yang disiapin ketika kita ingin melakukan budidaya lobster pemula atau awal mula? Nah, pokoknya awal-awalan kayak gitulah. Nah, jadi hal yang paling penting untuk breeding lobster itu yang pertama adalah wadah. Wadah kalian bisa pakai box styrofoam kayak gini, box kulkas kayak gini, atau pakai kolam terpal. Nah, untuk wadahnya ini terserah kalian. Kalian bisa pakai kolam-kolam yang ada di rumah kalian, atau kalian bisa pakai akuarium-akuarium, itu terserah kalian. Namun usahakan wadahnya itu disesuaikan dengan jumlah lobster yang akan kalian breeding kayak gitu. Nah, untuk contoh, ini wadah box kulkas kayak gini. Ini kan saya beli seharga 10.000 aja. Ini udah dapet size 100 x 40, tinggi 50. Nah, jadi kayak gini. Ini sudah sangat-sangat cocok untuk breeding lobster bagi kalian para pemula ya. Nah, untuk box kulkas ini carinya di mana? Untuk box kulkas saya nyari di pengepul barang bekas atau di tempat tukang servis kulkas. Kalian bisa langsung aja tanya ke tempat-tempat itu tadi. Cari box kulkas kayak gini. Biasanya ini harganya 10 sampai 25. Kalau kalian dapat harga 50 itu biasanya udah kemahalan. Nah, ketika wadah udah dapet, kalian bisa pakai kolam terpal, kolam beton, atau wadah styrofoam kayak gini. Itu kalian siapkan tanaman air atau aerator. Nah, jadi kalian itu gak harus pakai aerator ya. Kalian gak pakai aerator itu juga gak apa-apa. Yang penting ada tanaman airnya kayak gini. Nah, untuk yang di sini biasanya tanaman air yang saya pakai itu tanaman air jenis ekor tupai kayak gini. Kalian bisa pakai tanaman air jenis lain kayak apu-apu atau frogbit, itu bisa, terserah kalian, atau sesuai dengan di rumah kalian itu adanya tanaman air kayak apa gitu loh. Nah, jadi kalian itu gak harus pakai aerator. Dan kalau kalian gak pakai aerator, airnya itu jangan tinggi-tinggi ya. Nah, ini kan dalam nih. Ini dalam kurang lebih 20 sentian. Karena saya pakai aerator. Kalau gak pakai aerator itu airnya dangkal-dangkal aja kayak gini. Nah, buat kalian yang minim modal itu biasanya kalian kekurangan dana ya, wajar sih. Kalau kalian minim modal itu kalian bisa aja gak pakai aerator. Ini contohnya di sini, ini lobsternya hidup juga kok kalau gak pakai aerator. Nah, namun ketika kalian tidak pakai aerator, ketinggian airnya itu jangan tinggi-tinggi ya, supaya kadar oksigennya itu bisa terpenuhi untuk lobster. Karena kedalaman air yang semakin tinggi itu akan menyebabkan oksigen di dasar itu semakin menipis. Karena juga lobster itu hidupnya di dasar ya, sehingga kita harus menyesuaikan berbagai macam hal dengan kebiasaan si lobster. Seperti itu. Setelah wadah udah siap, aerator atau tanaman air udah siap, kalian tinggal bikin shelter. Nah, shelter itu apa? Nah, jadi shelter itu bentuknya kayak gini. Untuk shelter saya sarankan kalian pakai pipa PVC. Pipa PVC atau batu bata ventilasi. Nah, untuk size-nya disesuaikan dengan lobster yang akan kalian breeding. Untuk ini PVC 2 inch ini saya pakai untuk lobster lobster size 4 sampai 5 inch. Nah, jadi kayak gini. Sedangkan untuk lobster yang size kayak tadi, ini pirang inch ya, 1,5 inch ini paling. Ini untuk lobster size 3 inci. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini untuk jumlah shelter kalian itu harus disesuaikan dengan jumlah lobsternya juga loh. Kenapa kok harus disesuaikan? Karena jika shelternya itu kurang, nantinya lobster itu bisa berkelahi dan nantinya yang kalah akan dimakan oleh yang menang. Dan biasanya yang lain itu juga nitili. Kalau misal udah ada satu lobster yang kalah atau udah ada satu lobster yang mati, itu nanti akan jadi rebutan oleh lobster-lobster lainnya untuk dimakan kayak gitu. Nah, untuk jumlah
jumlah lubang shelter ini usahakan jumlahnya itu 2 kali dari jumlah lobster yang ada di wadah kalian ya. Misal dalam satu wadah ini saya ada 20 lobster. Jadi saya harus menyiapkan 40 buah shelter atau 40 lubang-lubang shelter kayak gini. Oke, setelah shelter siap, wadah siap, aerator atau tanaman air sudah siap, kalian itu tinggal isi air dulu wadah box kulkasnya atau kolam terpalnya atau kolam betonnya. Itu kalian isi air dulu. Kalian diamkan selama 1 malam dulu supaya nantinya ketika lobsternya itu dimasukkan ke wadah tersebut, nanti lobsternya itu biar bisa lebih nyaman kayak gitu. Nah, untuk jumlah indukan lobster buat pemula itu saya sarankan sedikit-sedikit dulu aja, misal 5 ekor sampai 10 ekor. Karena kenapa? Karena tadi takutkan kedepannya nanti lobsternya kurang selamat. Kok kurang selamat? Tidak selamat. Karena kita harus memikirkan jangka panjang juga ya. Karena saya itu ada pengalaman dari teman saya. Dia itu awal mula breeding lobster dan dia langsung beli 50 ekor lobster dan langsung ditebar di kolam luas gitulah. Dan akhirnya itu lobsternya gagal untuk beradaptasi di tempat baru sehingga satu persatu lobsternya itu mati. Kayak gitulah. Nah, saran dari saya buat kalian para pemula, jika ingin memulai budidaya lobster itu kalian beli sedikit aja dulu. Biasanya itu 5 sampai 10 ekor. Kalau 5 ini perbandingan jantan betinanya itu jantan 2, betina 3. Kalau 10 itu biasanya jantan 4, betina 6 kayak gitulah. Jadi kita harus menyesuaikan jumlah jantan betinanya, biasanya itu banyak betinanya. Loh bang, kalau cuma sepasang gimana? Sepasang boleh, cuman lebih baik minimal 5 itu tadi, karena untuk mempercepat proses kawinnya juga. Nah jadi gini, kalau cuma 2 nanti si lobster gak punya pilihan untuk kawin dengan betina lain. Misalnya kalau cuma 2, lobsternya ini nanti akan bosen. Ya kayak gimana ya, kalau lobsternya si 5, nah 2 pejantan ini bisa memilih 3 betina dan 3 betina ini bisa memilih 2 jantan ini. Jadi kalau misalkan ini bosan dengan yang ini bisa kawin dengan yang ini gitu loh. Begitu seterusnya kayak gitu. Jadi kita harus menambah jumlahnya untuk mempercepat dia itu kawin. Nah, untuk wadah pembesaran atau untuk wadah breeding itu usahakan jangan terlalu luas ya. Karena untuk wadah breeding yang terlalu luas nantinya akan membuat lobster itu susah untuk kawin. Karena si jantan nanti ngejar-ngejar betinanya susah. Sedangkan kalau wadahnya itu pas kayak gini, itu nanti si jantan itu akan lebih mudah untuk mengejar si betina. Nah, kenapa kok jantan yang ngejar si betina? Ya, ngejar untuk diajak kawin lah kayak gitu. Oke. Nah kayak gitu untuk size indukan, untuk lobster size indukan itu biasanya size 4 inci itu udah bisa jadi indukan. Nah kalau kalian mau pelihara dari size 2 inci atau dari size 1 inci dulu itu kalian nggak apa-apa, itu terserah kalian, terserah modal yang kalian punyai gitu. Kalau kalian mau pelihara dulu dari size 1 inci atau size 2 inci itu nggak apa-apa, nanti kalian pelihara dulu sampai size 4 inci. Kalau udah size 4 inci nanti baru kalian breeding. Kalau masih belum size 4 inci jangan di breeding dulu karena itu masih terlalu muda untuk lobster kawin. Nah nanti ketika udah size 4 inci kalian bisa langsung kawinin aja. Cara ngawinnya gimana? Nah untuk pemijahan lobster ini kalian tinggal mengumpulkan aja lobster itu di satu tempat kayak gini ya. Nah jadi kalian langsung aja satuin di sini. Nanti lobsternya akan beradaptasi dulu di tempat baru. Ketika lobsternya udah sukses beradaptasi nanti dia akan mulai aktif di malam hari. Nanti kalian bisa ngecek di waktu malam hari apakah lobsternya sudah nyaman di tempat baru atau enggak. Ini ada kucing ini di sebelah ini ya bos, sabar bos. Nah jadi kayak gitu, ketika kalian udah dapat indukan yang size 4 inci, entah kalian mau membesarkan dari size 1 inci, itu kalian tinggal pelihara aja. Nanti biasanya ketika udah 2 minggu sampai 1 bulan itu kalian cek indukan betinanya apakah sudah gendong telur atau belum. Ketika lobster betina udah gendong telur, kalian bisa langsung lakukan tahap selanjutnya. Nah tahap selanjutnya itu seperti apa? Tahap selanjutnya kalian bisa langsung cek di video ini ya. Di video ini sudah saya
share mengenai cara penanganan indukan lobster betina yang udah bertelur. Oke, mantap. Nah, untuk pemberian pakan itu kalian bisa 2 kali sehari ya. Untuk pakan yang saya pakai ini, saya pakai pelet Fengli 3L. Nah, untuk pakan Fengli pelet 3L ini bentukannya itu kayak gini. Aduh, ini agak susah bukanya. Nah, jadi pemberian pakan ini dilakukan 2 kali sehari, setiap pagi hari dan menjelang malam hari. Nah, untuk takaran pakan itu biasanya pagi hari itu 25% aja, sedangkan untuk malam hari itu 75% kayak gitu. Nah, jadi untuk penampakan pakannya tuh kayak gini. Nah, kalau kalian nggak ada pelet kayak gini, itu kalian bisa pakai sayur-sayur sisa masak. Itu nggak apa-apa, seperti wortel, kentang, sawi, dan sayur-sayur lainnya. Itu kalian bisa pakai. Nah, biasanya untuk sayur-sayur itu direbus dulu supaya nanti sayurnya itu bisa tenggelam. Karena kalau sayurnya tidak tenggelam, itu nanti lobsternya akan susah untuk memakannya kayak gitu. Berapa sih harga lobster? Nah, jadi buat patokan kalian yang ingin mulai budidaya lobster itu, untuk lobster size 2 inci atau 1 sampai 2 inci itu harganya biasanya 3.000 sampai 5.000 per ekor, tergantung kalian belinya di mana. Kalau kalian beli di luar kota itu biasanya masih kena ongkir dan packing, tetapi kalau kalian beli di satu kota itu biasanya kalian nggak nambah apa-apa lagi, biasanya itu harganya udah 3.000 sampai 5.000. Nah, sedangkan kalau size 3 sampai 4 inci atau size 4 inci itu biasanya satu set isi 10 itu harganya 150 sampai 200.000, tergantung farm tempat kalian beli dan tergantung kualitas dari lobsternya itu juga. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dari channel Mas Milan. Semoga video ini bisa membantu kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang ingin memulai untuk budidaya lobster. Dan buat kalian yang masih belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang, karena subscribe dari kalian itu sangat membantu kami untuk membuat channel-channel, untuk membuat konten-konten terbaru mengenai ikan gupi, lobster, dan ikan cupang, dan juga konten-konten mengenai dunia perikanan lainnya. Oke, mantap jos. Mungkin cukup sekian dari channel 69, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap, sampai jumpa di konten channel 69 lainnya jos.